Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ali atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri membentuk sekelompok dai yang dikenal dengan akhlaknya, keterbukaan pikiran dan keluasan dadanya, serta kesiapannya untuk melakukan dialog secara intensif dan bebas dengan masyarakat barat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa kehadirannya di suatu majelis selalu menonjol dan menyita perhatian orang. Tetapi kelebihannya bukan hanya itu. Kalau sudah berbicara di forum, maka orang akan terkagum-kagum lagi dengan kelebihan-kelebihannya yang lain. Intonasi suaranya membuat orang tak ingin berhenti mengikuti pembicaraannya. Pada saat tertentu, suara dan ungkapan-ungkapannya menyejukkan hati pendengarnya. Tapi pada saat yang lain, suaranya meninggi, menggelegar, bergetar, membuat mereka tertunduk, lalu mengoreksi diri sendiri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa materi yang dibawakannya bukan bahan biasa yang hanya mengandalkan retorika, melainkan penuh dengan pemahaman-pemahaman baru, yang ditopang argumentasi-argumentasi yang kokoh. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri sosok ulama dan dai muda yang pribadinya memancarkan daya tarik yang kuat. Siapa yang duduk dengannya sebentar saja akan tertarik hatinya dan terkesan dengan keadaannya. Bukan hanya kalangan awam, para ulama pun mencintainya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali Al-Jufri lahir di kota Jeddah Arab Saudi menjelang fajar pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 1971 atau 20 Safar 1391 Hijriyah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di masa kecil ia mulai menimba ilmu kepada bibi dari ibundanya seorang alimah dan arifah billah, Hababah Safiyah binti Alwi bin Hasan Al-Jufri. Wanita solihah ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkannya ke jalur ilmu dan perjalanan menuju Allah. Setelah itu ia tak henti-hentinya menimba ilmu dari para tokoh besar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf adalah salah seorang guru utamanya. Cukup lama Habib Ali belajar kepadanya sejak usia 10 tahun hingga berusia 21 tahun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ia juga berguru kepada Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ia pun selama lebih dari 4 tahun menimba ilmu kepada Habib Abu Bakar Al-Atni bin Ali Al-Masyhur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1412 Hijriyah atau tahun 1991 Masehi maka Habib Ali mengikuti kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas San'a Yaman hingga tahun 1414 Hijriyah atau tahun 1993 Masehi. Kemudian ia menetap di Tarim Hadramaut Yaman. Di sana ia belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz sejak tahun 1993 hingga tahun 2003. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ia pun menimba ilmu kepada para tokoh ulama lainnya seperti 1. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, 2. Syekh Said Mutawali Asyarawi, 3. Syekh Ismail bin Sadik Al-Adawi, 4. Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Di samping itu Habib Ali juga mengambil ijazah dari 300-an orang guru besar dalam berbagai cabang ilmu.
Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa berbekal berbagai ilmu yang diperolehnya, ditambah pengalaman berkat tempaan para gurunya, ia pun mulai menjalankan misi dakwahnya. Aktivitas dakwahnya dimulai pada tahun 1412 Hijriah atau tahun 1991 di kota-kota dan desa-desa di negeri Yaman. Ia kemudian berkelana dari satu negeri ke negeri lain. Perjalanannya ke mancanegara dimulai pada tahun 1414 Hijriah atau tahun 1993. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa berbagai kawasan negara dikunjunginya, misalnya negara-negara Arab yakni 1. Uni Emirat Arab, 2. Yordania, 3. Bahrain, 4. Arab Saudi, 5. Sudan, 6. Suriah, 7. Oman, 8. Qatar, 9. Kuwait, 10. Lebanon, 11. Libya, 12. Mesir, 13. Maroko, 14. Mauritania, 15. Djibouti. Adapun negara-negara non-Arab di Asia di antaranya 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. India, 5. Bangladesh, 6. Sri Lanka. Lalu adapun di Afrika di antaranya ia mengunjungi Kenya dan Tanzania. Sedangkan di Eropa dakwahnya telah merambah 1. Inggris, 2. Jerman, 3. Prancis, 4. Belgia, 5. Belanda, 6. Irlandia, 7. Denmark, 8. Bosnia-Herzegovina, 9. Turki. Lalu ia pun setidaknya telah 4 kali mengadakan perjalanan dakwah ke Amerika Serikat. Pertama tahun 1998, kedua tahun 2001, ketiga tahun 2002 dan keempat tahun 2008. Di samping juga mengunjungi Kanada. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa perjalanan dakwahnya ke berbagai negeri membawa kesan tersendiri di hati para jamaah yang mendengarkan penjelasan dan pesan-pesannya. Di Jerman ia membuat jamaah masjid sebanyak 3 lantai menangis terseduh-seduh mendengar tausiahnya. Orang-orang yang tinggal di barat yang cenderung keras hatinya, ternyata bisa lunak di tangan Habib Ali. Di Amerika ada yang merasa bahwa memandang dan berkumpul bersama Habib Ali Al-Jufri selama 1 malam cukup untuk memberinya tenaga dan semangat untuk beribadah selama 3 bulan. Di Inggris ia terlibat pelaksanaan Maulid Nabi di Stadion Wembley. Di Denmark ia mengadakan jumpa pers dengan kalangan media massa. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Darul Mustafa Aidit Tarim Hadramaut Yaman setiap tahun di bulan Rajab sampai Syaban, ia sempat menjadi pembicara rutin daurah internasional. Ia pun merangkul para dai muda di Timur Tengah serta membimbing dan memberikan petunjuk kepada para pemuda yang berbakat. Ia suka duduk bersama para pemuda dan mengadakan dialog terbuka secara bebas. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam berdakwah ia aktif menjalin hubungan dengan berbagai kalangan masyarakat. Ia memasuki kalangan yang paling bawah, seperti suku-suku di Afrika hingga kalangan paling atas seperti keluarga keamiran Abu Dhabi. Ia berhubungan dengan kalangan awam hingga kalangan yang paling alim seperti 1. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Mufti de facto negeri Syria. 2. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa banyak sekali bintang film, artis dan aktris, para seniman di Mesir yang bertaubat di tangannya. Ini mengakibatkan pemerintah Mesir merasa khawatir, kalau hal ini berlangsung terus akan memberikan dampak buruk bagi industri perfilman Mesir, yang merupakan salah satu sumber penghasilan utama setelah pariwisata. Artis yang sebelumnya terbuka jadi berhijab, yang dulunya aktor jadi berdakwah. Ia pun sempat secara rutin tampil di televisi. Penyampaian dakwahnya menyentuh akal dan hati. Cara dakwahnya yang sejuk dan simpatik. Pandangan-pandangannya yang cerdas dan tajam. Pembawaannya yang menarik hati, membuatnya semakin berpengaruh dari waktu ke waktu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa kemunculan Habib Ali di dunia dakwah membawa angin segar bagi kaum muslimin, terutama kalangan Sunni. Cara dakwahnya berbeda dengan dakwah kalangan yang cenderung keras.
kasar dan kering dari nilai-nilai ruhani, serta cenderung menyerang orang lain dan banyak menekankan pada model konflik ketimbang harmoni dengan kalangan non-muslim. Bahkan mereka memandang masyarakat muslim sekarang sebagai reinkarnasi dari masyarakat jahiliyah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beberapa waktu lalu koran Denmark kembali menampilkan kartun Nabi. Bukannya melihat kasus ini sebagai ancaman dan bahaya terhadap Islam dan muslimin. Maka Habib Ali justru secara cerdas melihat hal ini sebagai peluang dakwah yang besar untuk masuk ke negeri Eropa secara terbuka. Untuk menjelaskan secara bebas tentang Rasulullah dan berdialog dengan penduduk serta kalangan pers di sana. Tentang agama ini dan tentang fenomena muslimin. Singkatnya ia justru melihat ini sebagai peluang dakwah yang besar. Tentu saja cara pandang Habib Ali juga disebabkan pemahamannya yang sangat dalam tentang karakter masyarakat Barat. Salah satu karakter terbesar mereka adalah mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Berpikir rasional dan memiliki sikap siap mendengarkan. Karena karakter masyarakat Barat yang terbuka, toleran, lebih bisa menerima keanekaragaman budaya, maka peluang dakwah terbuka bebas. Inilah ranah ideal untuk dakwah Islamiyah. Tentu saja ini bagi para dai yang berpikiran terbuka, berakal lurus dan tajam, cerdas memahami situasi kondisi dan memiliki dada yang cukup lapang dalam menerima tanggapan negatif. Serta giat melakukan pendekatan yang konstruktif dan positif serta memiliki akhlak yang mulia. Disinilah Habib Ali Al-Jufri masuk dengan dakwahnya yang dialogis. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ali dan para dai ini selain sangat memahami masyarakat Barat, juga memiliki tim khusus yang melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah dan mendetail tentang subjek apapun yang dibutuhkan. Langkah Habib Ali tidak berhenti di sini. Ia membentuk sekelompok dai yang dikenal dengan akhlaknya, keterbukaan pikiran dan keluasan dadanya, serta kesiapannya untuk melakukan dialog secara intensif dan bebas dengan masyarakat Barat. Kemudian ia bersama kelompok dai ini mengadakan safari intensif keliling Eropa, bertemu dengan kalangan pers dan berbagai kalangan lainnya untuk memberikan penjelasan. Habib Ali dan para dai tersebut mengambil momen ini untuk memupuk cinta muslimin kepada Rasulullah, untuk menghidupkan lagi tradisi-tradisi yang lama mati, dan untuk mengajak muslim berakhlak mulia sebagaimana akhlak nabinya. Sambil mengingatkan kaum muslimin yang berdemo agar menjaga adab dan akhlak Nabi. Ia juga menyeru kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan momen ini dengan menghadiahkan buku-buku tentang Nabi Muhammad kepada para tetangga dan kawan-kawan mereka yang non-muslim, serta untuk membuka topik untuk menjelaskan kepada mereka tentang Rasulullah dan kedudukan beliau di lubuk hati kaum muslimin. Bukan hanya itu, ia pun memanfaatkan momen ini untuk menyatukan dai-dai sedunia dalam satu saf dan mempelopori berdirinya organisasi dai sedunia. Yang menarik dalam semua tindakan dan langkahnya ini, ia senantiasa menggandeng, berkoordinasi dan bermusyawarah serta melibatkan para ulama besar dunia seperti 1. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, 2. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, dan ulama-ulama besar lainnya, sehingga gerakan ini menjadi gerakan kolektif, milik bersama bukan milik Habib Ali saja. Sebagai salah satu dampak dari gerakan ini adalah terjalinnya silaturahim, dan tersambungnya komunikasi yang sebelumnya terputus atau kurang intensif, di antara para ulama dan dai muslimin karena mereka menjadi giat berkomunikasi lintas mazhab, pemikiran, kecenderungan pribadi bahkan lintas akidah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa gerakan yang dipelopori Habib Ali ternyata mampu mengikat sejumlah besar pemuka Islam dari berbagai latar belakang yang berbeda ke dalam satu saf lurus yang panjang, untuk bersama-sama menanggapi sebuah isu internasional, dengan satu suara bulat yang tidak terpecah-pecah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar.
Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.